Mereka sibuk dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Sampai-sampai mereka menjadi lupa apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki untuk mereka. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya ketika kemarin di gereja saya melihat semakin banyak umat beriman Kristiani sungguh-sungguh serius dengan sebulat hati menjalani masa pertobatan ini. Dengan pantang puasa, amal baik, sakramen-sakramen pengakuan dosa, umat beriman semakin menyadari bagaimana pertobatan menjadi sebuah pijakan penting dalam kehidupan mereka. Percayalah saudara-saudara, kalau kita mau mendekatkan diri pada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Hidup Anda pasti berubah menjadi lebih berkualitas. Kalau hidup kita berkualitas, pasti kita akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kalau orang-orang di sekitar kita juga terpengaruh dengan hal-hal positif, pasti seluruh kehidupan kita pun akan meningkat kualitasnya. Saudara-saudara, tidak terasa masa pertobatan kita selama berminggu-minggu kemarin sudah hampir mencapai puncaknya. Kita sudah memasuki pekan suci, di mana hari-hari terakhir Tuhan Yesus sebelum ditangkap di Taman Getsemani, sebelum mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya, sebelum diadili, disesah, disiksa, disalibkan, dijatuhi hukuman mati, bahkan wafat di kayu salib, dan juga sampai nanti bangkit. Apa sih yang diharapkan oleh gereja? Yang bantuan-bantuan yang diberikan oleh bacaan-bacaan kitab suci selama pekan suci ini? Rahmat-rahmat mana yang kiranya kita perlukan supaya kita bukan cuma ikut sengsaranya saja, susahnya saja, difitnahnya saja, babak belur dengan masalah-masalah kita seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, tetapi kita juga bisa ikut serta dalam kemenangannya, bangkit, memulihkan kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, luar biasanya adalah kalau Anda saat ini, Romo, saya kayaknya udah gak mungkin lagi deh Romo punya masa depan yang baik. Romo, saya gak bisa lagi punya gambaran yang utuh tentang kehidupan saya. Pokoknya semuanya gelap, semuanya sudah hancur. Bacalah Yesaya bab 42 ayat 3. Itu yang menjadi bacaan pertama hari Senin ini. Yesaya bab 42 ayat 3. Sebuah firman Tuhan, nubuatan Tuhan yang sangat amat betul-betul menjadi pegangan kita dalam ikut sengsara Tuhan sampai nanti bangkit bersama Tuhan. Yang berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saya nggak tahu apa yang sedang layu dalam kehidupan Anda. Saya juga nggak bisa menebak apa yang hampir padam dalam kehidupan Anda. Tapi saya bisa memastikan banyak orang penonton video ini termasuk yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Yang sedang mendambakan rahmat, mendambakan pertolongan dari Tuhannya. Ternyata Tuhan tidak memutuskan buluh yang hampir patah dalam kehidupan kita. Yang oleh orang-orang dunia udahlah babat aja, udah habisin aja, udah cabut aja, udah gak berguna. Tetapi buat Tuhan tidak. Sesuatu yang tidak berguna di mata dunia, buat Tuhan, Tuhan si pencipta kita masih melihat harapan, masih lihat kebaikan, kegunaan hidup kita. Bayangkan saudara-saudara, sumbu yang hampir padam nyalanya. Entah itu iman kita, harapan kita untuk sembuh, untuk pulih, harapan tentang masa depan kita. Meskipun orang-orang lain udah gak merasa, aduh ini buat apa sih lilin yang nyalanya tuh kercep-kercep, lampu udah kedap-kedip. Buat Tuhan tidak diganti, tetapi tidak akan dipadamkannya. Malahan saudara-saudara, Mazmur tanggapan, lagi-lagi hari ini sudah sering saya ucapkan, Adonai ori we yishe. Apa? Coba ulangi. Adonai ori we yishe. Apa Romo, Tuhan itu ori? Ori nggak KW maksudnya? Bukan begitu. Ori. Or adalah cahaya. Tuhan adalah terangku. Buat orang-orang yang
sumbu kehidupannya hampir padam. Andalkan cahaya Tuhan, andalkan terang Tuhan, biar Tuhan menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, menerangi jalan kehidupan kita yang gelap, menerangi rejeki-rejeki kita yang juga sama-sama gelapnya, saudara-saudara. Doakan ini, Adonai Ori, Adonai Ori, We Yishi, We Yishi. Yishi berasal dari bahasa Ibrani, akar katanya Yasha, artinya menyelamatkan. Kalau hidup kita hampir seperti buluh. Buluh itu ranting yang ya udah gelendat-gelendat, udah hampir putus. Tuhan betul-betul menyelamatkan kita, menyambung kembali, menjadikan sebagai ranting yang kuat. Saudara-saudara, coba ulangi. Adonai Ori We Yishi. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dari Mazmur bab 27. Luar biasa Tuhan kita itu. Ini yang saya mau Anda tahu. Bagaimana kuasa Tuhan. Sungguh-sungguh kalau kita pahami, kalau kita gunakan, kalau kita andalkan dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh. Bukan lagi setiap dari kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi libatkan Tuhan. Biar Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan kita. Dalam doa-doa kita. Doa-doa yang sudah lelah. Doa-doa yang sudah bingung mau ngomong apa lagi. Harapan yang sudah hampir padam. Adonai Ori We Yishi. Itu rahasia rahmat yang bisa kita minta dari Tuhan di masa pekan suci ini. Nah, saudara-saudara, saya mau memperkenalkan satu tokoh dalam perjanjian baru. Tokoh ini terlalu luar biasa. Tokoh ini tidak banyak berbicara. Tokoh ini banyak merenung. Tokoh ini banyak diamnya. Tetapi dia mengambil tempat yang paling baik. Wah, Anda pasti langsung bisa menebaknya. Siapa lagi kalau bukan Maria, saudari dari Lazarus dan Marta. Kisahnya pernah kita dengar, pernah saya buat videonya. Kisah tentang dua saudari, Maria dan Marta. Tuhan Yesus datang bersama para muridnya ke rumah mereka. Lalu apa yang terjadi? Martanya sibuk kedebuk melayani Tuhan sebagai tuan rumah, sementara Maria duduk di dekat kaki Tuhan mendengarkan Tuhan yang berfirman. Jadi Maria bukan cuma sekedar kata-katanya, omongannya, dialognya tidak pernah dicatat dalam kitab suci, tetapi Maria cenderung lebih banyak diam. Diamnya Maria ternyata diam yang berkualitas. Bukannya meneng wae, pasif aja, udah tidur aja selama masa pertobatan, selama pantang puasa. Kiranya bukan seperti itu. Diamnya Maria membantu kita untuk memaknai kisah sengsara Tuhan. Kisah dua saudari ini juga muncul dalam kisah kebangkitan Lazarus. Sebagaimana kita tahu, Maria lagi-lagi diam di rumah. Marta mengutus orang untuk menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus, orang yang dikasihinya, sedang sakit. Kemudian setelah Lazarus wafat, Tuhan Yesus datang. Siapa yang kira-kira datang kepada Yesus? Maria atau Marta? Jawabannya lagi-lagi Marta. Maria hanya diam di rumah. Lagi-lagi diamnya Maria mempunyai sebuah pesan tersendiri. Marta lah yang berdialog dengan Yesus panjang lebar. Syukur kepada Allah, kepada Marta, Tuhan Yesus mengungkapkan misteri identitasnya, mengungkapkan siapa dirinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, sampai saat itu Maria juga tidak banyak berbicara, tidak banyak beraktivitas. Sampai saudara-saudara di Yohanes bab 12, Anda harus baca ayat 1 sampai 11. Dikatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Hari-hari terakhir sebelum Yesus wafat, ada sebuah tindakan Maria yang dicatat dalam kitab suci. Luar biasa, 6 hari sebelum Paskah, ya hari Senin ini. Luar biasa, makanya bacaan ini diangkat oleh gereja sebagai bacaan Injil. Dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani sebagaimana biasanya dia.
Dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Loh, Marianya kemana? Langsung dijawab di ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Saudara-saudara, ada satu informasi yang Anda harus tahu. Apa itu minyak narwastu? Minyak narwastu seharga 300 dinar. Itu Yudas tahu persis, harganya sangat mahal. Gaji atau penghasilan seorang pekerja pada zaman Yesus itu 1 dinar. Katakanlah 150.000. Kaliin 300. Artinya gaji kita sepanjang tahun. Mungkin kalau UMR itu sekitar 54 juta. Bayangin parfum seharga 54 juta. Kalau parfum Anda harganya berapa? Saya bisa menebak paling ya yang dijual di toko-toko Romo yang sekitar 30 ribuan. Atau yang elitan dikit paling seharga 200 ribuan. Atau yang elitan dikit paling 1.200.000-an. Minyak narwastu seharga 54 juta. Sekitar itu penghasilan kita minimum dalam 1 tahun. Sebetulnya dalam tradisi Yahudi, seorang bapak keluarga harus menyiapkan minyak narwastu sebagai warisan untuk anak-anak gadisnya. Sebuah barang yang sangat berharga yang harus dia gunakan di malam pengantin ketika dia telah menikah. Dia pakai itu untuk membangkitkan gairah suaminya terhadap dirinya. Tetapi Maria, minyak narwastu warisan dari ayahnya, dia gunakan untuk meminyaki kaki Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, tindakannya meskipun seolah-olah sederhana, tapi kita bisa melihat di situ sebuah pengorbanan. Maria menggunakan hartanya, warisannya, sesuatu yang paling berharga dalam dirinya untuk meminyaki kaki Yesus, saudara-saudara. Maka dikatakan seluruh ruangan semerbak bau parfum itu seisi rumah. Saudara-saudara, yang harus kita lakukan melalui bacaan Injil ini adalah semakin kita mendekati kisah sengsara Yesus Kristus di Pekan Suci ini, kita diajak untuk lebih banyak merenung, lebih banyak berpikir sederhana, merasa secara sederhana. Maksudnya apa, Romo? Maksud saya begini, orang-orang yang jatuh, yang gagal di masa sengsara Yesus Kristus, Yudas, Petrus, imam kepala, serdadu-serdadu, para imam, orang Farisi, dan lain sebagainya, adalah orang yang terlalu overthinking, orang yang terlalu overreaction, orang yang punya agenda, pikirannya sendiri. Yudas, saya sudah pernah khotbahkan, Petrus juga demikian, punya agendanya sendiri, punya pemikirannya sendiri. Mereka sibuk dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Sampai-sampai mereka menjadi lupa apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki untuk mereka. Demikian juga dengan para serdadu, mereka hanya disuruh, mereka hanya prajurit, mereka hanya bawahan. Mereka tidak tahu menau, tetapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bertentangan dengan hati nurani mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, di Pekan Suci ini, simplify yourself. Lebih banyak diam, merenung, berkata-kata secukupnya, berpikir secukupnya. Melakukan tindakan-tindakan fokus pada apa yang Allah inginkan, bukan pada apa yang kita inginkan. Demikian juga dalam doa-doa kita. Berfokuslah pada memahami kehendak Allah. Bukan pada Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, Tuhan saya mau ini. Untuk sementara di minggu ini, tanggalkan. Tuhan yang menjadi aktor utama, bukan diri kita. Maka dalam doa-doa, dalam relasi kita sama Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi tokoh utama dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah atau Sabtu Suci. Kalau cuma sekedar menjadi tontonan yang sangat menjemukan. Karena apa? Jalan ceritanya kita sudah tahu. Babak per babak kita sudah tahu.
Bacaan-bacanya kita sudah tahu, bahkan ada beberapa Anda yang hafal. Kalau Kamis Putih imamnya mencuci kaki para rasul, betul? Kalau Jumat Agung ada tablo kisah penyaliban Tuhan Yesus, betul? Hari Jumat kita jam 3 sore kita ke gereja, kita mengolah rasa sedih kita, betul? Di malam Paskah kita ada ibadat cahaya. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Di Minggu Paskah kita merayakan Paskah. Saudara-saudara, kalau rentetan Tri Hari Suci hanya menjadi tontonan belaka, Anda ke gereja, Anda ngeliatin gitu, menjadi tontonan yang sangat menjemukan. Masih mending kita nonton film yang kita suka, kita tonton berulang-ulang. Kita bisa menikmati. Tapi saudara-saudara, yang namanya Tri Hari Suci bukan tontonan. Jadi ketika Anda datang ke gereja bukan hanya menonton, menyaksikan, tapi betul-betul menghadirkan kembali, memaknai kembali bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dengan kasih-Nya yang luar biasa sampai rela mati untuk kita. Supaya kita selamat, supaya hidup kita pulih dari dosa. Supaya jangan hidup kita dikuasai oleh dosa. Sehingga kita berteriak-teriak dalam penderitaan. Saudara-saudara, sadarilah betapa Tuhan mengasihimu. Itu kuncinya. Maka salah satunya adalah di hari pertama pekan suci ini, simplify yourself. Dari keinginan-keinginan, makanan, tindakan-tindakan kita. Saudara-saudara, belajarlah dari Maria dengan minyak narwastunya. Dia menggunakan sesuatu yang ia miliki secara efektif. Tidak banyak melakukan, tidak banyak berbicara, tidak banyak pikir untung rugi. Tetapi ternyata tindakannya yang sangat sederhana ini, dia bisa memfokuskan pandangannya, pendengarannya, pemikirannya, perasaannya pada pribadi Tuhan Yesus. Luar biasa. Semoga pertobatan kita menjadi minyak narwastu bagi seisi rumah kita ataupun di mana kita berada. Salam saudara-saudara, semoga pekan suci ini kita lewati dengan sederhana. Karena disitulah Tuhan akan menguasai diri kita. Salam.